Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabil Alfasi, delegasi dari Madrasah Tahdibul Mutaqofin Putri, Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengupas kitab salah satu karya besar pemikir abad Islam, yakni dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah yang dikarang langsung oleh Asy-Syaikh Al-Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya kitab ini bukan hanya berbicara mengenai tentang politik atau syariat dalam memperbaiki penguasa dan rakyatnya, akan tetapi tentang pertanggungjawaban moral seorang pemimpin dan seorang rakyat atau penganut yang taat dalam koridor syariat. Ibnu Taimiyah juga memandang bahwasannya politik atau siasah dalam Islam dengan agama itu merupakan seperti halnya diibaratkan dengan ruh dan jasad. Karena dalam kitab ini, tanpa ruh syariat, kekuasaan hanya menjadi alat penindasan, dan tanpa pemerintahan yang adil, syariat tidak akan bisa ditegakkan oleh kesempurnaan. Langsung saja pada pembahasan kali ini berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin yang akan sedikit saya bacakan pada halaman 228. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul amri utawi ulul amri iku sinfani ana rong kelompok, rupane al umara'u piro-piro pemimpin, wal ulama ulan piro-piro ulama, wahum utawi al umara'u wal ulama iku alladzina wong idza sholahu ing dalam nalikane pada bagus sopo alladzina sholaha mangka bagus sopo annasu manusa, fa aktsaru mangka luih akeh-akehe perkara, fa aktsaru mangka utawi luih akeh-akehe perkara yukhafu kang den wedeni alan nasi ing atase manusa iku dororuhuma bahayani al umara'u wal ulama. Wa kana lan ana sapa as-salafu ulama salaf iku yahdharuna ngelingaken waspada fitnatahuma ing fitnahe al umara wal ulama'u. Fitnatul mubtadi'i rupane fitnatul mubtadi'i fitnahe wong kang gawe bid'ah fi dinihi ing dalam agamane mubtadi, wal fajiri lan fitnahe wong kang lacut fi dunyahu ing dalam dunyane fajir. Sahibu hawa kang duweni hawa nafsu iku qad a'mahu kang teman-teman butaaken ing sahib opo hawahu hawa nafsune sahib. Wa sahibu dunya lan kang duweni dunya qad aghwatuhu teman-teman kang nyesataken ing sahib opo dunyahu dunyane sahib. Fitnatul ladzina fitnahe wong kang akeh istamta'u kang pada seneng sopo alladzina bi khalaqihim kelawan bagiane alladzin kama stamta'a kaya oleh ngalap seneng sopo alladzina wong akeh min qablihim saking sadurunge alladzin bi khalaqihim kelawan bagiane alladzin. Wa fitnatil ladzina lan fitnahe wong akeh khodu kang manjing gunem sopo alladzin kama kaya perkara khodu kang pada tenggelam sopo alladzina wong akeh min qablihim saking sadurunge alladzin. Kanu lan ulama salaf iku yaquluna pada ngendika man utawi sapane wong iku naja selamat ming fitnati ahlil bid'i saking fitnahe ahlil bid'ah, wa fitnati disultani lan fitnahe wong kang duweni kekuasaan naja mangka selamat sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan kali ini sebelumnya saya akan mengupas terlebih dahulu pembahasan yang memang telah dijelaskan di sebelumnya mengenai ketaatan kepada pemimpin dan menjadi penganut sesuai dengan koridor syariat. Dan sebelumnya juga dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah para pemimpin di antara kalian semua. Kemudian jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran, dan kembalikanlah pula kepada Rasulnya atau dalam sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah juga di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik daripada akibatnya. Kemudian selain firman Allah yang menjelaskan mengenai ketaatan kepada pemimpin, dalam Islam pemimpin bukan sekedar orang yang berkuasa, akan tetapi seorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugasnya, untuk mengatur urusan umat dan menegakkan keadilan. Kemudian selain dari ayat tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza za'tum fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwasanya telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159 yang menjelaskan bermusyawarah bagi pemimpin merupakan hal yang sangat penting, karena Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya karena itu, maafkanlah dan mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan keputusan dalam musyawarah tersebut, maka kembalikanlah kepada Al-Quran atau kepada Allah, dan kembalikanlah pula kepada Rasul atau sunnahnya. Dan sesungguhnya Allah bertawakal, dan sesungguhnya Allah menyukai dan mencintai orang-orang yang tawakal kepadanya. Dari ayat tersebut telah diterangkan bahwasannya pentingnya kita sebagai seorang pemimpin diri sendiri ataupun seorang pemimpin nantinya itu untuk bermusyawarah, karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan pula dalam surat Al-Imran ayat 159. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan sahabatnya, padahal Nabi sendiri adalah seorang manusia yang langsung diberikan syariat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini telah dijawab bahwasanya innallaha ta'ala amaroha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam li ta'lifi qulubi ashabihi wal yaqtadi bihi min ba'di. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, agar para sahabatnya di sini itu menerima dengan lapang dada atau melunakkan hati sahabatnya dalam perbedaan pendapat yang nantinya dimusyawarahkan. Juga menjadi teladan untuk kita sebagai umatnya ketika adanya keputusan yang harus diputuskan bersama. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin masa depan atau semua yang menjadi pemimpin itu merupakan hal yang sangat penting untuk bermusyawarah. Ayat-ayat yang tadi menjelaskan menjadi dasaran dalam membangun sistem kepemimpinan dan tata ketaatan dalam ayat Islam. Juga disebutkan wa in kana amrun qad tanaza'a fihil muslimun fayambaghi ayyastakhrija min kulli wahidin minhum ra'yahu wa wajha ra'yi fa ayyul ara'i kana ashbahu bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulihi umila bihi. Bahwasannya persoalan tersebut merupakan hal yang menjadi perdebatan antara kaum Islam, maka masing-masing kelompok atau masing-masing kelompok atau serta sahabat yang lainnya untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya. Karena setelah masing-masing kelompok mengeluarkan pendapatnya dan sudut pandangnya, juga pendapat siapapun, maka nantinya akan dipilih atau disesuaikan mana pendapat yang lebih dekat atau sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Dari
pembahasan ini bisa kita ambil bahwasannya seorang pemimpin itu merupakan panutan yang memang berpengaruh sangat penting untuk para umatnya. Ketika memang pemimpin tersebut memberi atau berada dalam jalan kebaikan, maka baiklah pula umatnya. Pemimpin ini berperan mengatur urusan umat dan menjaga agama agar tetap berjalan sesuai syariatnya dan menaati pemimpin, sedangkan itu wajib menaati seorang pemimpin dan saling menasehati dalam hal kebaikan. Ketaatan kepada pemimpin adalah wujud ketaatan juga kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan perlawanan terhadap pemimpin yang sah tanpa alasan syar'i akan menimbulkan perpecahan yang tidak diinginkan. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, kemudian masuk dalam pembahasan wa ulul amri sinfani al umara'u wal ulama'u wa hum alladzina idza shalahu shalahan nasu fa aktsaru ma yukhafu 'alan nasi dararuhuma. Bahwasannya di sini pemimpin dalam Islam itu dijelaskan dibagi menjadi dua golongan atau dua pemimpin. Maksudnya adalah pemimpin secara pemerintahan atau seperti halnya presiden dan pemimpin ulama. Maksud dari sini adalah pemimpin pemerintahan seperti presiden adalah pemimpin yang mengatur urusan dunia dan kemaslahatan umat, dan pemimpin ulama yakni pemimpin yang memimpin dalam urusan agama, ilmu dan fatwanya. Pemimpin-pemimpin inilah yang menjadi salah satu panutan atau menjadi peran yang paling besar, sebagaimana oleh kedua peran yang sangat penting ini, bagaimana kedua ini saling bersinergi untuk menguatkan, untuk dijalankan sebaik-baiknya. Karena idza shalahu shalahan nasu fa aktsaru ma yukhafu 'alan nasi daruruhuma. Jika mereka baik, maka baiklah pula penganutnya, dan sebaliknya jika mereka sesat, maka sesatlah pula penganutnya, dan itu adalah hal-hal kemudorotan yang paling ditakutkan dari keduanya. Kemudian ketaatan kepada pemimpin itu bersifat wajib selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Artinya seorang muslim itu wajib menaati seorang pemimpin dalam urusan yang membawa kebaikan bagi umat, tetapi tidak boleh taat jika perintahnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadisnya. Adab dalam perbedaan musyawarah, dalam ayat tadi disebutkan bahwasannya jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama pula menegaskan bahwasannya jika ada perbedaan di antara musyawarah, perbedaan pandangan yang memang telah dikemukakan oleh para pemimpin-pemimpinnya, maka ambillah yang berdekatan atau yang sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Dan bagi orang awam yang tidak mampu berijtihad atau tidak mampu untuk memutuskan karena memang belum memahami tentang syariatnya, maka bertaklidlah atau mengikuti orang-orang yang memang sudah dalam hal tersebut. Dan para salaf juga memperingatkan, wa kana as-salafu yahdaruna fitnatuhul mubtadi'i fi dinihi wal fajri fi dunyahu sahibu hawa qad a'mahu hawahu wa dunya qad akhwathu dunyahu fitnatul ladzina istamta'u bi khalaq kama istamta'al ladzina. Dan dalam kesimpulan ini dapat kita ambil bahwasannya ketaatan kepada pemimpin itu wajib asalkan tidak menyelisihi oleh peraturan yang telah disyariatkan. Dan ketika adanya perbedaan pendapat, maka ambillah pendapat yang memang dekat dengan Al-Quran dan hadisnya. Juga ketika kita tidak mampu untuk berijtihad, maka kita diperbolehkan untuk bertaklid dengan para ulama yang memang sudah dikenal ahli dalam keilmuannya. Dengan demikian Islam menegaskan bahwasannya keseimbangan antara ilmu, iman, rahmat dan ketaatan agar umat Islam tetap bersatu dalam kebenaran dan
tidak terpecah belah. Oleh karena itu, semoga kita selalu menjadi umat yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pemimpin-pemimpin kita merupakan pemimpin yang amanah, bijaksana, juga sesuai syariat, dan selalu mengamalkan agama dengan penuh kesungguhan serta keikhlasan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.